Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Kak Jason dengan Kak Nadia. Di sini kami akan melanjutkan terkait praktikum machine learning dari minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita udah belajar mengenai K-means dan bagaimana menentukan K-optimal melalui elbow method beserta codingannya melalui Google Colabs ya. Kemudian sekarang kita akan lanjut clustering berikutnya, yaitu mengenai hierarchical clustering. Nah, jadi intinya atau secara global tuh clustering dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical sama non hierarchical, atau non hierarchical bisa disebut sebagai partisional. Nah, untuk yang non hierarchical atau partisional itu jadi membagi data berdasarkan cluster yang dipartisi atau berdasarkan centroid kayak gitu. Jadi untuk non hierarchical ya contohnya kayak kemarin ada K-means, contoh lain ada fuzzy atau fuzzy K-means, ada dbScan dan lain sebagainya, itu non hierarchical. Nah, sekarang kita akan membahas yang satunya, yaitu hierarchical, yaitu dimana proses clustering dilakukan berdasarkan hierarki dari suatu data. Nah, nanti hierarchical sendiri dibagi menjadi dua ya, secara garis besar. Secara garis besar itu dibagi menjadi dua seperti yang dilihat pada gambar. Di sini ada aglomeratif sama ada divisif. Nah, kalau aglomeratif itu dia akan membentuk hierarki dari bawah ke atas atau bottom up gitu ya. Atau biasa disebut aglomeratif itu Agnes atau aglomeratif nesting. Nah, kalau kebalikannya itu divisif, itu ya kebalikannya dari atas ke bawah atau top bottom gitu ya. Disebutnya biasanya disebut sebagai Diana atau divisive analytics gitu ya. Kemudian sesuai pada gambar di sini, kalau aglomeratif itu step nolnya berarti dari leaf ya, leaf ke root, jadi dari bottom up. Kemudian kalau divisive itu top down, kebalikannya step zeronya, step nolnya dimulai dari root ke leaf. Nah, pada praktikum ini sesuai dengan modul ya, kita akan fokus kepada aglomeratif. Jadi perhitungan antara aglomeratif sama divisi itu pasti beda. Dan di sini kita akan fokus ke aglomeratif, di mana aglomeratif itu dibagi menjadi tiga metode ya. Tiga metode aglomeratif, ada yang namanya single link atau single linkage, sama aja lah single link, single linkage. Kemudian ada complete linkage, kemudian ada avoid linkage. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana perhitungannya atau bagaimana algoritmanya, dan kemudian dilanjutkan sama Kak Dandia nanti bagaimana penerapan codingan aglomeratif dengan Python atau dengan Google Colab gitu ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini, sebelum kita lebih dalam menuju single linkage, complete linkage, avoid linkage, kita bisa lihat secara garis besar aglomeratif itu kayak gimana, digambarkan gini ya. Kalau ini kan secara horizontal agak kurang enak lihatnya, kalau ini secara vertikal jadi lebih enak. Jadi untuk aglomeratif sendiri itu stepnya dari leaf atau dari bawah, dari leaf akan menuju ke root. Jadi misalkan kita punya 5 data nih, 5 data ya, data A, data B, data C, data D, data E. Nah, aglomeratif ini awalnya itu akan membentuk cluster sesuai dengan datanya. Jadi misalkan ada 5 data, jadi nanti awalnya akan ada 5 cluster. Ada 5 cluster A, B, C, D, E. Jadi setiap data itu akan membentuk satu cluster masing-masing, dan nantinya hasil akhirnya akan membentuk dari semua data itu akan hanya membentuk satu cluster, itu yang aglomeratif. Jadi poin awalnya aglomeratif itu setiap data punya cluster masing-masing, dan poin akhirnya nanti setiap data itu akan dikelompokkan menjadi satu cluster, itu yang dinamakan aglomeratif step. Nah, aglomeratif ini akan ditentukan berdasarkan jarak terdekat ya, jarak terdekat atau menggunakan perhitungan jarak. Nah, misalkan di sini pada step 0 kita memiliki 5 data atau istilahnya 5 cluster, karena setiap data akan membentuk satu cluster masing-masing. Nah, kemudian akan ditentukan jaraknya nih, jarak dihitung nih, jarak A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, kemudian B ke C, B ke D, B ke E,
dan seterusnya, C ke D, C ke E, sampai D ke E. Nah, akan dihitung nih jarak masing-masing. Jaraknya dapat berapa nih? Jarak antar titik atau jarak antar cluster itu berapa? Perhitungan jarak itu ada banyak ya, ada Manhattan, ada Euclidean dan sebagainya, itu bebas. Nanti ada angkanya, hasilnya. Nah, dari jarak-jarak tersebut akan ditentukan nih mana jarak yang terkecil antara A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, atau B ke C, B ke D, B ke E, sampai D ke E. Nah, jarak terkecil itu mana? Nah, misalkan di sini kita datanya itu jarak terkecil adalah jarak A ke B. Nah, jarak terkecil tersebut dia akan membentuk suatu klaster baru. Nah, misalkan jarak terkecil tadi kan A ke B ya, maka A ke B ini akan membentuk satu klaster baru, yaitu klaster AB. Nah, ketika sudah membentuk satu klaster dari jarak terkecil nih, dia akan menuju ke iterasi selanjutnya, iterasi pertama. Nah, iterasi selanjutnya dia juga akan menghitung jaraknya, mana jarak yang paling kecil, atau kita hitung jaraknya dulu, jarak AB ke C, kemudian AB ke D, AB ke E, kemudian jarak C ke D, C ke E, sama D ke E. Nah, itu jaraknya berapa nih? Kita udah dapat angkanya, jarak AB ke C, ke D, ke E, maupun jarak C ke D, C ke E, sampai jarak D ke E. Nah, kita dapat jaraknya, terus kita juga cari nih jarak terdekatnya yang mana? Jarak terdekat antara titik-titik atau dari jarak-jarak yang kita hitung tadi. Nah, dalam kasus ini jarak terdekatnya adalah jarak D ke E. Maka dari jarak D ke E ini dia akan membentuk satu klaster baru, yaitu klaster DE. Nah, jadi di sini apa namanya, pada step ke-1 dia akan membentuk 3 klaster. Yang awalnya tadi 5 klaster kan, di step ke-1 ini dia akan membentuk 3 klaster, yaitu klaster AB, klaster C, sama klaster DE. Nah, ketika tadi udah ditemukan jarak terkecil sehingga membentuk klaster baru, dia akan iterasinya akan nambah, yaitu iterasi kedua. Dia akan menghitung jaraknya juga, jarak AB ke C, jarak AB ke DE, ataupun jarak C ke DE. Nah, ini dihitung nih jaraknya. Ketika udah ketemu jaraknya, dicari jarak mana yang paling kecil antara AB ke C, AB ke DE, atau C ke DE. Nah, kita cari jarak terkecil. Nah, berdasarkan gambar ini, jarak terkecilnya yaitu jarak AB ke C. Maka jarak AB ke C akan membentuk suatu klaster baru, yaitu klaster ABC. Sehingga yang tadinya ada 3 klaster klaster AB, klaster C, sama klaster DE, sekarang menjadi 2 klaster aja, yaitu ABC sama DE. Nah, setelah tadi mendapatkan jarak terdekat dan membentuk klaster baru, yaitu ABC, maka iterasinya akan tambah nih. Iterasi ketiga dia akan menghitung jarak apa namanya, jarak dari klaster ABC ke DE. Kebetulan ini tinggal 2 ya, berarti jarak ABC ke DE itu merupakan jarak terdekat klaster yang ada, yaitu ABC sama DE. Nah, ketika jaraknya udah dapat nih jarak terdekat, yaitu dengan kata lain jarak antara mereka berdua, ya udah mereka digabungkan menjadi satu klaster di iterasi keempat, yaitu akan membentuk satu klaster ABC dan DE. Itu yang dinamakan dengan aglomeratif. Kira-kira kayak gitu, bottom up dengan perhitungan jarak dengan titik awal, step awal, yaitu setiap data itu akan membentuk satu klaster, dan tiap-tiap iterasi dia akan menghitung jarak antar klaster yang ada di dalam step itu. Kemudian dari jarak-jarak yang didapat atau dari jarak-jarak yang dihitung, dia akan menghitung mana jarak yang terpendek. Nah, dari jarak yang terpendek suatu klaster itu akan membentuk suatu klaster baru. Begitu pula seterusnya sampai dia akan membentuk satu klaster yang isinya yaitu semua data tersebut. Nah, itu yang dinamakan aglomeratif. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk aglomeratif, yaitu bottom up. Intinya dari beberapa klaster sesuai datanya akan akan menjadi satu klaster utuh. Nah, nanti untuk perhitungan lebih lengkapnya kita akan bahas selanjutnya, supaya lebih kebayang. Ini kan cuma gambaran umum nih, belum perhitungannya, kayak belum menggunakan single, belum menggunakan complete, average, dan bagaimana kita menentukan
sebenarnya ini data kita tuh di model kita tuh dapatnya berapa cluster. Nah, itu nanti kita baca melalui dendrogramnya. Sebenarnya ini juga nanti hasilnya apa namanya di coding juga dendrogram. Dari dendrogram itu kita bisa lihat nih cluster mana nih, apa berapa cluster nih yang optimal atau berapa cluster dari model atau dataset kita tuh akan menjadi berapa cluster. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Ini kan masih gambaran umum. Nah, kemudian kalau misalkan dari gambaran umum tadi yang kita dapatkan ya, kita kan ada 4 step di mana dari 5 cluster akan menjadi satu cluster utuh atau aglomeratif. Nah, untuk apa namanya, untuk mengetahui nih aslinya nih berapa cluster yang kita dapat dari apa namanya unsupervised learning kita, kayak dari dataset 5 data ini berapa cluster nih apa namanya data kita terbaginya berapa cluster. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan ini ya, teknik pemotongan. Sebenarnya ada dua cara, nanti aku sampaikan cara yang kedua. Ini nanti masuk ke bagaimana kita menentukan cluster optimal atau pemotongan optimal tuh di bagian mana. Nah, intinya kita potong nih. Sebenarnya bebas, kita mau dari apa namanya grafik ini kita bebas mau mendapatkan berapa cluster dengan cara pemotongan nih. Nah, misalkan kita potong di sini berarti kita akan mendapatkan dua cluster, yaitu cluster ABC sama cluster DE. Kemudian kalau kita potong di sini, kita pakai warna lain agak tebel, kita pakai warna oranye. Nah, kalau kita potong di sini, ya kita berarti akan mendapatkan cluster AB, cluster C sama cluster DE. Pokoknya kalau kita potong tuh garisnya ini bakal putus gitu loh, garisnya putus. Nah, berarti mana cluster yang di luar garis yang terputus. Kalau ini putus kan berarti cluster di luar garis yang terputus kan ABC sama DE. Ini kan ABCDE nya karena garisnya terputus, berarti ini nggak kehitung. Nah, begitu pula kalau kita potong di sini, ini garis 2 ini keputus nih, berarti ABC nggak kehitung, garis ini keputus berarti ABCDE nggak kehitung, berarti yang kehitung adalah ABC sama DE. Nah, kalau kita potong lagi di sini, kan kita mendapatkan 3 cluster. Nah, kalau kita potong di sini, nah ini berarti kita akan mendapatkan cluster AB, cluster C, cluster D sama cluster E. Nah, kalau kita potong di sini berarti kita akan mendapatkan cluster. Nah, sebenarnya ini relatif dari hasil yang didapat atau grafik yang didapat atau grafik dendrogram yang didapat. Misalkan grafiknya seperti ini ya kita relatif aja. Berapa cluster yang ingin kita dapat, Nah, kita potong di sini berarti kita dapat 2 cluster. Kalau kita potong di sini kita dapat 3 cluster. Kalau kita potong di sini kita dapat 4 cluster. Nah, itu untuk menentukan berapa cluster sih sebenarnya yang dari dataset kita, dari hasil unsupervised itu akan didapatkan berapa tipe atau berapa cluster. Nah, itu cara manualnya yaitu menggunakan pemotongan. Nah, sama seperti K-means, ada cara untuk menentukan K-optimal, sama juga kayak di hierarkikal ini, sama dengan aglomeratif ini ada cara untuk menentukan pemotongan mana nih yang akan mendapatkan cluster optimal. Nah, nanti kita akan bahas di akhir ya, bagaimana untuk menentukan cluster optimal dengan pemotongan yang optimal. Intinya bagaimana kita melakukan pemotongan yang optimal supaya mendapatkan cluster yang terbaik gitu. Sama kayak K-means, bagaimana kita menentukan K optimal supaya kita mendapatkan jumlah cluster terbaik. Sama dengan yang akan kita bahas nanti, bagaimana kita akan melakukan pemotongan optimal supaya dapat menemukan cluster yang terbaik. Nanti ada. Intinya sama kan kayak K-means. K-means kan K-nya awalnya kan terserah. K bebas, K lebih dari 1 bebas. Tapi dari K yang lebih dari 1 itu akan ada cara untuk menentukan K yang optimal. Sama dengan ini nih, kita memotongnya bebas, terserah supaya dapat mendapatkan berapa cluster. Tapi ada cara nih supaya kita dapat melakukan pemotongan yang optimal supaya kita di model kita atau dataset kita mendapatkan cluster yang paling optimal dengan performa yang paling bagus. Nah, gambaran umum dari aglomeratif kayak gitu, dengan perhitungan jarak,
dihitung jaraknya antar klaster, dapat jarak terdekatnya itu akan menjadi satu klaster, kemudian iterasinya nambah, hitung lagi jaraknya antar klaster, kemudian dipilih mana jarak terdekat, kemudian yang jarak terdekat ini akan menjadi satu klaster, kemudian naik lagi iterasinya sampai dia akan menjadi satu klaster. Nah, untuk mendapatkan berapa banyak klaster yang kita peroleh dari model ini, ya udah kita potong aja, terserah kita mau dapetin 2 klaster, atau kita mau pakai 2 klaster, atau kita mau pakai 3 klaster dari pemotongan tersebut, ya bebas gitu. Secara garis besar seperti itu. Nah, bedanya sama K-means, kalau hierarchical ini itu bagus untuk dataset yang kecil atau dataset yang emang sedikit. Beda kalau dengan partisi atau partisional atau K-means, itu cocok untuk data yang ya relatif besar. Jadi selain performanya lebih bagus, beban komputasinya juga rendah dengan K-optimal. Nah, kalau yang hierarchical ini cocok untuk ya data yang rendah. Nah, bayangin kita menggunakan data yang banyak atau data yang jumlahnya tinggi, itu merupakan kekurangan K-means karena dia akan membentuk kayak gini nih, liftnya itu terlalu banyak gitu loh. Liftnya terlalu banyak, otomatis semakin banyak lift atau semakin banyak datanya, dia akan memerlukan komputasi yang sangat tinggi nih. Dia akan looping terus menerus nih, jarak A sama B, A sama A sampai Z, jarak A dibandingkan sampai Z, jarak B dibandingkan sampai Z itu bakal memakan waktu yang lama, juga proses komputasi yang lama, dan performanya pun dengan komputasi yang lama tersebut bisa aja jauh lebih rendah daripada kami. Jadi kalau dataset kalian benar-benar banyak nih, jangan pakai hierarchical karena dia bakal lama sama akurasinya bisa berkurang. Nah, kalau data kalian banyak, kalian kalau pengen unsupervised, kalian pilih yang partisional aja kayak K-means, supaya beban komputasinya rendah, performanya juga bagus. Tapi kalau data kalian benar-benar dikit nih, ya udah boleh nih kalian pakai hierarchical gitu aja. Kekurangan hierarchical adalah jika datanya itu banyak, dia bakal beban komputasinya tinggi, performanya menurun, dan ya jadinya kayak gini nih, susah nih buat menentukan klaster terbaik, ini juga susah. Pemotongannya itu juga bakal rumit nih kalau kayak gini, kebanyakan datanya, kalau yang aglomeratif atau hierarchical gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lebih detail mengenai apa aja metode-metode dalam aglomeratif. Seperti yang gue bilang tadi, ada single linkage. Nah, biar kelihatan ya, ada single linkage, kemudian ada complete linkage, kemudian ada average linkage. Nah, bedanya kalau single linkage itu dia akan menentukan jarak terdekat ya, jarak terdekat dari titik-titik data yang istilahnya data yang berdekatan dari suatu cluster. Istilahnya dia akan menggunakan rumus min, yaitu jarak terdekat dari suatu titik dalam 2 cluster. Kalau dalam gambarnya 2 cluster, nah dia akan menentukan jarak terdekat dari titik-titik yang berdekatan, yaitu dia akan menggunakan rumus min dari jarak U sama V. Ini misalkan U, ini V, ya udah jarak terdekatnya berapa. Kalau complete linkage, dia akan menentukan jarak terjauh dari titik yang ada di dalam suatu cluster. Nah, kalau yang tadi kan jarak terdekat dari titik-titik yang ada di suatu cluster. Kalau yang complete, dia menentukan jarak terjauh atau jarak terbesar dari titik-titik dalam suatu cluster. Nah, misalkan ini ada rumusnya itu dia menggunakan max dari jarak U sama V. Misalkan ini U, ini V, ya dari U sama V ini adalah suatu jarak terdekat dari jarak-jarak yang titik-titik yang lain ini. Nah, mana jarak yang terjauh atau jarak yang terbesar, yaitu titik U sama V, yaitu titik terjauh, jarak terjauh itu adalah complete linkage. Nah, kalau average linkage, ya udah dia akan menentukan average dari titik-titik jarak antar titik yang ada di suatu cluster. Nanti akan menggunakan rumus average. Nanti kita coba nih perhitungannya kayak gimana. Nah, perbedaannya kapan kita menggunakan single linkage atau complete linkage atau average linkage. Jadi
sebenarnya tergantung, tapi untuk performa terbaik tetap average linkage karena dia average linkage-nya ada performa terbaik. Karena dia menggunakan average ya, dia bisa digunakan dari dalam use case, kebanyakan use case itu baik kalau kita menggunakan average linkage. Nah kalau single linkage itu bagus kalau dia merupakan independent clustering, di mana dia akan membentuk suatu pattern tertentu dalam suatu cluster gitu ya. Kebalikannya kalau yang single linkage karena dia menentukan jarak terdekat, dia itu nggak bagus kalau use case-nya yaitu condensed clustering. Misalkan condensed clustering itu adalah suatu clustering di mana titik-titik antar clusternya itu saling berdekatan, saling mepet banget gitu. Itu namanya condensed. Jadi itu apa namanya, kelemahannya single linked yaitu kalau data-data dalam satu cluster apa namanya antara satu cluster A sama cluster B itu saling berdekatan, nggak ada jaraknya atau jaraknya itu terlalu dikit. Nah itu performanya bakal turun kalau kita menggunakan single linkage. Nah kalau complete linkage ya ini bagus kalau apa namanya digunakan untuk memperkecil variasi antar cluster atau untuk data yang banyak outliernya, itu bagus kalau kita menggunakan complete linkage. Nah kalau global use case atau use case yang secara global ya kalian lebih baik menggunakan average linkage. Apa namanya? Karena dia apa namanya menggunakan rata-rata, jadi dia bagus untuk berbagai macam use case. Tapi karena dia menggunakan rata-rata, apa namanya? Dia secara komputasional dia lebih banyak memakan daya. Karena kan kalau min ya udah kita tentukan mana jarak terdekatnya dari berbagai jarak yang kita hitung. Kalau max ya udah kita cari nilai maksimalnya. Kalau average kan dia hitung lagi nih jarak U sama jarak UV sama jarak yang lain kita hitung dengan proses aritmatika tertentu sampai dia mendapatkan average-nya. Nah itu kan secara daya komputasional itu lebih besar dayanya, jadi secara performa lebih tinggi, tapi secara waktu eksekusi mungkin lebih lama sedikit lah, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma selisihnya itu sedikit. Tapi kalau kita lihat lebih besar mana dayanya, lebih apa namanya lebih lama mana, yaitu lebih lama average daripada yang lain. Yang lain ini cenderung lebih cepat tapi performanya jauh di bawahnya yang average gitu. Oh ya, kemudian dari masing-masing single link, complete link sama average-nya akan menentukan denogram yang masing-masing ya. Jadi kalau apa namanya denogram kayak gini nih antara average, single sama apa namanya complete tuh bakal beda. Ya karena emang metodenya beda, perhitungannya beda. Nah perhitungan kayak gini kan menggunakan jarak ya. Nah jarak ini kan ada berbagai macam, ada yang Canberra, ada Minkowski, ada Chebyshev, ada Euclidean, ada Manhattan atau City Block. Nah itu bebas kan, terserah perhitungan jaraknya itu mau pakai yang mana, terserah kalian, bebas sih, nggak ada aturan tertentu mau pakai Euclidean, Manhattan. Tapi biasanya yang dipakai antara Euclidean sama Manhattan. Biasanya juga lebih banyak pakai Manhattan sih daripada Euclidean, karena Manhattan tuh lebih simpel, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai m, yaitu mutlak dari xi min yi, tergantung dari data mana, data berapa jumlah data ya, makanya sigma i sama dengan 1 sampai m, yaitu m nya yaitu jumlah datanya gitu sih. Nah misal kita itu ya coba soal nih apa namanya bagaimana perhitungannya. Misal ada suatu data, kita punya 5 data nih, ada 5 data 1, 2, 3, 4, 5, fitur x-nya seperti ini, fitur y-nya seperti ini. Nah fitur x sama fitur y itu bisa digunakan sebagai koordinat ya. Nah cara pertama untuk menentukan aglomeratif atau menggunakan metode hierarchical aglomeratif yaitu ya udah kita menentukan kita menentukan jarak antar cluster. Ingat ya, aglomeratif dia itu data-datanya itu akan membentuk suatu cluster tersendiri. Kita punya 5 data, berarti kita punya 5 cluster awalnya. Ya udah, dari 5 cluster ini kita tentukan jaraknya. Setelah kita tentukan jaraknya, kita cari jarak terpendek. Nah jarak terpendek ini akan membentuk suatu cluster baru, cluster gabungan. Kemudian cari lagi jaraknya, cari lagi jarak terpendek, dapat satu cluster gabungan lagi, cari lagi jaraknya, cari jarak terpendek, dapat satu cluster gabungan lagi, sampai nanti akan mendapatkan satu cluster gabungan utuh gitu. Ya udah sama kayak ini, kita punya 5 data, berarti kita punya 5 cluster. Nah dari 5 cluster ini atau 5 data, kita
cari jaraknya, cari jarak 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 5 gitulah. Nah, kalau kita lihat, kita di sini kita pakai Manhattan ya, supaya perhitungannya lebih simple. Kita pakai Manhattan. Ya, di sini kita akan menghitung data 1 ke data 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Di sini kita juga menerapkan data 1 ke data 1 ya. Jadi diri sendiri juga dihitung, tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting. Ini untuk mempermudah kalau kita representasikan menggunakan tabel. Nah, data 1 sampai data 5, kemudian data 2 ke data 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 5. Nah, jarak ini kalau kita hitung nanti hasilnya kayak gini ya. 1 min 1 plus 1 min 1 sesuai data ini ya. Fitur X sama fitur Y-nya ini simpel aja, menggunakan rumus Manhattan, XI min YI gitulah ya. Kemudian supaya kita mempermudah dalam proses perhitungan nantinya, kita membuat tabel kayak gini ya. Tabel kayak gini yaitu jarak Manhattan atau D Manhattan 1, 2, 3, 4, 5 atau cluster 1, 2, 3, 4, 5 atau data 1, 2, 3, 4, 5. Yang diagonal ini pasti 0. Ini pasti 0. Ini pasti 0. Jarak 1 ke 2 adalah 3. Jarak 1 ke 2 adalah 3. Sama ya. Jarak apa namanya? Jarak 1 ke 3 adalah 1, kemudian 1 ke 4, 1 ke 5, kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 5, dan 4 ke 5. Nah, ini jarak-jaraknya kita masukin ke suatu tabel di sini. Nah, ini kan 0, 0, 0 ini kan diagonal. Ya udah, ini adalah mirroring, cerminan. 3157, 3157. Ini 444, 444, ini 46, 46. Ya udah, yang kita fokus aja di salah satu, mau yang atas atau yang bawah. Kita mau fokus yang ini atau yang bawah sini, terserah untuk perhitungan selanjutnya ya. Nah, kita fokus yang atas saja supaya lebih enak dilihat. Nah, ketika kita udah menentukan jaraknya nih, jarak antar titik, jarak antar masing-masing titik ya, kita cari nih mana apa namanya, mana jarak terkecil antar titik-titik ini nih. Nah, jarak terkecilnya sebelum ke sini kita tentukan dulu jarak terkecil dari masing-masing jarak ini berapa. Nah, kalau kita lihat jarak terkecilnya adalah, ya kita lihat aja 3, 1, 5, 7, 4, 4, 4, 4, 6 sama 2. Nah, nilai terkecil mana? Ya udah 1 kan. Nilai terkecil, jarak terkecil adalah 1. Nah, jarak terkecil ini kita akan membuat cluster baru. Nah, jarak terkecil ini adalah jarak antara 1 dan 3. Nah, jadi 1 dan 3 atau cluster 1 dan 3 ini kita akan gabung menjadi cluster 1,3 gitu. Nah, makanya kalau kita buat tabel lagi di sini, sekarang kita punya cluster gabungan nih. Jadi 1, 3, 2, 4, 5. Nah, 1, 3, 2, 4, 5. Karena tadi dari 5 cluster kita tentukan jaraknya, kita cari mana jarak terdekat. Nah, jarak terdekat ini kita akan gabungkan menjadi satu cluster. Jarak terdekat ini adalah 1. 1 itu jarak antara cluster 1 dan cluster 3. Makanya cluster 1 dan cluster 3 kita akan gabung menjadi cluster 1, 3 gitu. Makanya setelah kita dapat cluster gabungan, kita iterasi lagi, kita tentukan jarak lagi dari dari cluster gabungan ke cluster yang lain. Berarti jarak 1, 3 ke 2, 1, 3 ke 4, 1, 3 ke 5, dan seterusnya. Ini kan pasti 0 nih. Nah, karena kita di sini pakai single link ya, ini kita pakai single link dulu, single linkage, yaitu kita menentukan jarak minimal antar cluster. Nah, karena ini masih satu-satu ya, jadi kita nggak perlu pakai minimal karena emang jaraknya masih satu cluster ke cluster yang lain, belum cluster gabungan. Karena masih belum cluster gabungan, ya udah kita hitung jarak seperti biasa aja, jarak seperti biasa. Nah, kalau kita udah punya cluster gabungan nih, otomatis kan kita cari nih jarak antara cluster 1, 3 dengan 2. Misal 1, 3 dengan 2 kan. Kita hitung cluster 1, 3 dengan 2. Nah, hitungnya gimana? Ya udah pakai ini minimal, atau kita pakai single link, berarti dia akan menggunakan rumus min ya. Minimal dari jarak antara cluster 1, 2 dengan cluster 3, 2. Ini kalau yang kita menemukan berapa jarak antara cluster 1, 3 dengan cluster 2, yaitu
rumusnya adalah kalau kita menggunakan single link itu cari nilai minimal dari jarak satu kedua dengan jarak 3 kedua gitu. Ini untuk yang single linkage. Kalau complete linkage ya udah kita cari nilai maksimal. Kalau average ya kita cari nilai average gitu. Nah, jarak antara 1 2 itu kan 3 ya. Jarak antara 1 2 ini. 1 2 kan 3. Kemudian jarak antara 3 2 itu kan 4. Ya udah 3 sama 4 kecil mana? Karena dia pakai minimal ya udah 3. Berarti nilai jarak antara cluster 1 3 dan 2 adalah 3 gitu. Begitu pula dengan 1 3 dengan 4. Jarak antara cluster 1 3 4 yaitu minimal dari jarak 1 4 dengan jarak 3 4. Nah, sehingga hasilnya nanti akan menjadi 4. Nanti dicocokin sama data ini ya. Sama jarak 1 3 dengan 5 berapa? Jarak minimal antara jarak 1 ke 5 dengan jarak 3 ke 5 gitulah. Simple. Jadi dia menggunakan nilai min. Kalau dia cluster gabungan dengan mencari jarak cluster gabungan dengan cluster yang lain. Kalau single linkage dia pakai min. Nah, ketika sudah ketemu nih, sudah ketemu jaraknya antar cluster. Nah, kita cari jarak mana nilai terendah. Kita cari jarak terpendek atau jarak terendahnya. Nah, dari value ini jarak terendah adalah 2. Nah, jarak terendah adalah 2 itu jarak antara apa? Yaitu jarak antara cluster 4 dengan cluster 5. Nah, makanya cluster 4 dan cluster 5 ini kita akan gabungkan menjadi cluster 4 5 gitu. Nah, makanya kalau kita lihat lagi di tabel ini akan menjadi cluster 45, cluster 13 sama cluster 2. Karena 45 tadi merupakan jarak terpendek. Nah, kita juga hitung lagi nih, balik lagi ke iterasi, tambah lagi iterasinya, yaitu kita menghitung jarak antar cluster. Jarak 45 ke 13, jarak 45 ke 2, kemudian jarak 13 ke 2. Nah, untuk menentukan jarak 45 ke 13 ya udah kita pakai rumus ini. Minimal menggunakan single linkage, minimal jarak 4 ke 1 dengan jarak 4 ke 3 dengan jarak 5 ke 1 dengan jarak 5 ke 3 dihitung berdasarkan tabel ini tadi, berdasarkan data ini tadi kita dapatkan nilai minimalnya. Minimal dari 5 4 7 6 adalah 4. Berarti jarak 4 5 1 3 adalah 4. Kemudian kalau jarak 4 cluster 4 5 dengan 2 ya udah minimal antara jarak 4 ke 2 dengan jarak 5 ke 2. Ya udah dia akan menghitung minimal dari 4,4 adalah 4. Ya udah berarti jarak 4 5 dengan 2 adalah 4. Begitu pula dengan 1 3 dengan 2. Nah, dari sini kita tentukan apa namanya nilai terkecil yaitu mana, jarak terdekat yaitu mana. Oh, 3 adalah jarak antara cluster 1 3 dengan cluster 2. Makanya cluster 1 3 dan cluster 2 kita akan gabungkan menjadi cluster 1 3 2. Nah, kalau kita lihat lagi tabelnya, di sini kita punya 2 cluster, tinggal 2 cluster nih, 132 dan 45. Karena tinggal 2 cluster, ya udah kita cari jaraknya aja. Jarak antara cluster 132 dengan cluster 45 ya sama dengan sama pengertiannya dengan jarak terdekat antara 132 dengan 45. Untuk menghitungnya ya udah jarak antara cluster 132 dan 45 kita menggunakan single linkage, berarti kita cari nilai minimumnya. Minimum dari jarak 1 ke 4, jarak 1 ke 5, jarak 3 ke 4, jarak 3 ke 5, jarak 2 ke 4, jarak 2 ke 5 kita tentukan nilai minimalnya yaitu 4. Nah, ya udah karena dia nilai 4, maka dia akan membentuk satu cluster nih karena tinggal 2 kan. Tinggal 2 udah temu jaraknya, otomatis jarak ini adalah jarak terdekat. Jadi kita akan membentuk satu cluster yaitu 1 3 2 4 5 dengan jarak terpendek atau jarak terdekat di model unsupervised-nya yaitu 4. Kalau kita gambarkan di diagramnya, kita akan mendapatkan seperti ini ya. Jadi tadi kan kita menggabungkan di iterasi pertama kita menggabungkan cluster 1 dan 3. Kemudian di iterasi kedua kita menggabungkan cluster 4 dan 5. Kemudian di iterasi ketiga kita menggabungkan 1 3 dengan 2 menjadi 1 3 2. Kemudian di iterasi keempat kita karena clusternya tinggal 2 yaitu 1 3 2 dan 4 5, kita gabungkan menjadi 1 3 2 4 5 dengan jarak terdekat yaitu 4. Seperti itu. Nah, itu untuk single linkage. Jadi kita
dalam penentukan jaraknya itu kita menggunakan nilai minimum. Nah, ketika jaraknya udah dapat, kita cari nih mana nilai terkecilnya. Nah, begitu pula dengan complete linkage maupun average linkage, ya sama aja tadi. Kalau kita menggunakan complete linkage, ya udah kita tentukan jaraknya dulu. Step ini tuh selalu sama, entah menggunakan single linkage, complete linkage atau average linkage. Karena ini masih satu titik kan. Kalau masih satu titik, ya udah kita cari jarak seperti biasa menggunakan Manhattan atau Euclidean dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan Manhattan, ya udah kita dapat data seperti ini nih. Nah, dari data ini kita cari data terkecil. Ingat ya, konsep konsep aglomeratif, yaitu cari jaraknya, kemudian cari mana jarak terkecil. Nah, jarak terkecil dia akan menjadi cluster gabungan. Nah, untuk mencari jaraknya ini kita bisa menggunakan single linkage, average, atau complete. Nah, makanya di sini di step awal selalu sama, kita menentukan jaraknya karena masih satu cluster kan, kita masih menggunakan rumus Manhattan biasa. Kemudian kita cari jarak terkecil, yaitu 1. Nah, kemudian kita gabungkan, yaitu 1, 3, 2, 4, 5. Nah, ketika kita masuki cluster gabungan, kita hitung jarak cluster gabungan dengan cluster yang lain ya, baru kita menggunakan rumus antara single linkage, complete linkage, atau average linkage. Misal 1, 3, 2 yang tadinya kita menggunakan nilai minimal, kalau kita menggunakan complete linkage ya udah kita menggunakan nilai maksimal dari jarak 1, 2 dengan jarak 3, 2 adalah maksimal dari 3 atau 4 adalah maksimalnya adalah 4. Berarti di sini nilainya nanti adalah 4 kalau menggunakan complete linkage. Nah, bedanya cuma itu. Intinya bedanya cuma bagaimana kita menghitung jaraknya aja. Algoritmanya sama, menghitung jarak, cari jarak terkecil, digabung, hitung jarak, cari jarak terkecil, digabung. Nah, dalam perhitungan jarak ini, kalian bisa menggunakan single linkage, complex linkage, atau average linkage. Kalau single linkage ya udah dalam menghitung jarak, cari jarak minimal. Kalau misalkan itu cluster gabungan, kalau pakai complete linkage jarak maksimal. Kalau misalkan pakai cluster gabungan kayak gini dibandingkan dengan cluster yang lain, kalau average ya kita menggunakan average. Nah, dari jarak-jarak itu yang kita peroleh, cari nilai minimalnya. Dari nilai minimal tersebut dapat cluster baru, cluster gabungan. Balik lagi cari jaraknya, cari jarak lagi menggunakan single linkage, complete linkage, atau average. Kemudian dapat nih jarak-jaraknya, cari jarak terkecil. Nah, ini jarak terkecil ini merupakan jarak dari cluster mana terus digabung, gitu terus sampai dia akan mendapatkan satu cluster. Ininya sama, cari jaraknya pakai single linkage atau complete linkage atau average. Habis dapat jaraknya, cari jarak terkecil. Jarak terkecilnya kita gabung clusternya, dan cari jarak terkecil, gabung lagi clusternya, dan lain sebagainya. Itu kira-kira secara detail mengenai perhitungan aglomeratif ya, baik menggunakan single link, complete, maupun average. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan perpotongan optimal supaya kita mendapatkan K yang optimal. Kayak tadi, untuk menentukan cluster dari aglomeratif yang telah kita buat atau dendrogram yang telah kita dapat dari proses aglomeratif itu, cara manualnya kita menggunakan perpotongan. Kalau kita potong di sini ya kita mendapatkan dua cluster, yaitu cluster ini dan cluster ini. Kemudian kalau kita potong di sini, misal di sini, berarti kita akan mendapatkan cluster ini, dan cluster ini. Nah, begitu pula kalau kita potong di sini, ya udah berarti kita dapat cluster ini, dan cluster ini. Ya udah gitu. Jadi perpotongannya bebas. Mau kita mendapatkan 2, 3, 4 cluster itu bebas. Nah, gimana caranya supaya perpotongan kita itu mendapatkan kayak yang optimal? Kayak atau bahasa lainnya, keoptimal itu diperoleh dari perpotongan ini kah, atau ini kah, atau yang lain. Nah, perpotongan mana yang akan mendapatkan keoptimal? Nah, itu kita bisa hitung menggunakan yang namanya selisih antar jarak dari suatu cluster. Maksudnya gimana? Coba kita ulang ya. Coba kita hapus supaya enak. Nah, selisih antar itu ya, jarak per cluster. Jadi istilahnya kalau kita
apa namanya, tadi kita potong di sini kan akan mendapatkan dua klaster ini kan, dua klaster ini. Nah, kita hapus perpotongannya. Nah, selisih, cara menghitung selisihnya yaitu kalau kita potong di sini tadi kan akan mendapatkan dua klaster nih ya. Nah, untuk menghitung selisihnya yaitu selisih dari klaster tertinggi dari perpotongan dengan klaster di atasnya. Nah, klaster tertinggi di antara perpotongan kan adalah klaster ini ya. Kalau kita potong di sini, kita akan mendapatkan dua klaster yaitu 5 sama 3. Klaster tertingginya yang mana? Yang mempunyai jarak tertinggi yaitu 5 kan. Ya udah. Kita tanda ini selisih antara klaster perpotongan tertinggi dengan klaster sebelumnya atau klaster di atasnya. Klaster di atasnya yaitu klaster tertinggi kan, yaitu klaster 6. Nah, selisihnya ini berapa? Selisih antara 5 sama 6 ini berapa? Yaitu 2,5 ini ya, 2,5 dikurangi di sini 1,41. Nah, di sini kita akan mendapat selisihnya yaitu 1,09. Nah, ini untuk perpotongan yang mendapatkan dua klaster itu hasilnya skornya yaitu 1,09. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita potong lagi menjadi 3 klaster, perpotongan yang tadi yang di sini kita potong di sini. Nah, dia akan membentuk 3 klaster ya, 1, 2, 3. Nah, rumusnya selisih antara klaster tertinggi perpotongan yaitu 4 dengan klaster di atasnya. Klaster di atasnya mana? Klaster di atas 4 adalah 5 ini kan. Ya udah, berarti dia akan menghitung selisih antara jarak atau nilai klaster 5 dengan klaster 4 yaitu 1,41 dikurangi 1. 1,41 dikurangi 1. Nah, 1,41 dikurangi 1 sama dengan 0,41. Nah, jadi skor perpotongan ini adalah 0,41 yaitu diperoleh dari hasil pengurangan klaster tertinggi dari perpotongan yaitu 4 dikurangi klaster di atasnya, atau klaster di atasnya dikurangi klaster tertinggi hasil perpotongan. Nah, kemudian kalau kita coba lagi misalkan ini ya, kita potong di sini. Nah, otomatis kita akan mendapatkan 4 klaster kan. 1 2 3 4. Nah, ya udah, skornya berapa? Kita cari apa namanya? Klaster tertinggi hasil perpotongan yaitu 3 kan. Dari 2 0 0 3 yang tertinggi adalah 3. Kemudian dikurangi dengan klaster di atasnya yaitu 4. Ya udah, 1 dikurangi ini 0,71 ya kalau di data 0,71. Nah, dia akan mendapatkan skor 0,29. Begitu pula kalau kita bagi menjadi 5 cluster dan lain sebagainya. Apa namanya? Kalau kita bagi 5 cluster ya udah nanti hasilnya segini. Nah, untuk mendapatkan K optimal atau perpotongan optimal yaitu cari di mana lifetime ini. Ini skor ini namanya K cluster lifetime ya, K cluster lifetime. Nah, kalau kita udah dapat nih list nilai-nilai K cluster lifetime ya, untuk menentukan perpotongan yang mengakibatkan K optimal itu adalah cari K cluster lifetime yang tertinggi. Nah, di antara keempat ini yang tertinggi adalah mana? Yang tertinggi adalah 1,09. Berarti perpotongan yang mendapatkan dua cluster itu merupakan perpotongan yang terbaik. Jadi dua cluster ini adalah cluster terbaik di model atau dataset kita. Jadi dari dataset kita kita akan memperoleh K optimal yaitu 2, yaitu K yang paling memperoleh performa yang lebih tinggi adalah 2 cluster gitu. Jadi perpotongan yang di sini inilah yang mengakibatkan mendapatkan K optimal yaitu 2K yang merupakan cluster optimal untuk mendapatkan performa yang tertinggi. Nah, itu cara untuk memperoleh berapa sih cluster yang kita dapat dari proses aglomeratif kita yang optimal. Nah, kita menggunakan K cluster lifetime score atau skor K cluster lifetime. Dari skor tersebut kita mendapatkan K yang optimal. Kalau manual kan tadi bebas kan, kita mau 2 cluster, 3 cluster atau 4 cluster. Itu terserah kita, tapi mana yang optimal ya kita menggunakan skor K cluster lifetime gitu. Nah, ini secara singkat mengenai aglomeratif dan bagaimana cara mendapatkan K optimal. Nah, untuk perbandingannya mungkin lanjut ke Kak Nadia ya. Selanjutnya di sini
aku bakal jelasin implementasi dari Google Colab mengenai materi hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering ini adalah teknik clustering yang ngebentuk hierarki atau berdasarkan tingkatan tertentu sehingga itu menyerupai struktur pohon. Biasanya metode ini tuh digunain pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah cluster yang akan dibentuk itu belum diketahui. Dan juga dapat divisualisasikan dengan dendrogram. Nah, di dalam metode hierarki itu terdapat dua jenis strategi pengelompokan, yaitu ada aglomeratif dan divisif. Nah, namun yang akan kita pelajari pada praktikum kali ini yaitu aglomeratif. Nah, cara kerja aglomeratif itu dengan melakukan pengelompokan data menggunakan bottom-up manner. Nah, maksudnya prosesnya itu dimulai dengan menganggap setiap data itu sebagai satu klaster kecil atau leaf yang hanya memiliki satu anggota saja. Nah, jadi banyaknya klaster awal itu sama dengan banyaknya objek data. Nah, lalu pada tahap selanjutnya, dua klaster yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan menjadi satu klaster yang lebih besar atau nodes. Nah, proses ini tuh bakal terus dilakuin hingga semua data itu menjadi satu klaster besar atau root. Nah, selanjutnya itu terdapat 3 teknik pengelompokan dalam agglomerative clustering. Yang pertama ada single linkage, yang mana itu teknik yang digunain untuk ngegabungin klaster-klaster menurut jarak terdekat atau jarak minimumnya. Nah, lalu ada average linkage, yaitu menurut jarak rata-ratanya atau average-nya. Lalu ada complete linkage, yaitu menurut jarak terjauhnya atau jarak maksimumnya. Nah, yang bakal dicontohin pada praktikum kali ini yaitu kita bakal pakai dua data. Yang pertama ada teknik aglomeratif untuk dataset random. Jadi kita nge-generate data, lalu dengan menggunakan single linkage, average linkage, dan complete linkage. Lalu yang kedua itu ada teknik aglomeratif untuk dataset cars clustering dengan metode complete linkage. Nah, selanjutnya kita masuk langsung ke Google Colab-nya. Di sini seperti biasa, kita bakal port library yang dibutuhkan. Nah, pada praktikum ini kita akan gunain data atau menggunakan library yaitu dari Scipy dan scikit-learn package. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk Scipy-nya, dan ini untuk scikit-learn atau sklearn. Nah, di sini kita masuk ke dataset yang pertama yaitu dataset random. Di sini kita pakai untuk generate datanya itu menggunakan matplotlib. Nah, di sini ada X1 sama Y1. Nah, X1 ini itu variabel yang berisikan nantinya koordinat X dan Y dari setiap sampel dan dalam dataset. Nah, setiap baris dari X1 ini mewakili koordinat sebuah titik dalam ruang 2 dimensi. Nah, untuk Y1-nya ini variabelnya berisikan label kelas atau kolom untuk setiap sampel dalam datasetnya. Nah, di sini untuk parameternya ada n samples, yaitu nanti kita bakal nge-generate jumlah total sampelnya itu sebanyak 50 baris atau 50 data. Nah, untuk centernya ini di sini itu buat nentuin pusat dari masing-masing kelompok grup datanya. Nah, dalam hal ini ada 4 kelompok masing-masing dengan pusat di 4 terus min 2 sama min 1, terus 1 1 sama 10 4. Nah, lalu untuk klaster STD ini menggunakan standar deviasi dari masing-masing kelompok. Nah, jadi semakin besar klaster STD ini semakin besar penyebaran data di sekitar pusat kelompoknya. Tuh. Nah, lalu di sini setelah kita generate datanya, kita tampilin dimensi dari data, yaitu kita x1.shape. Di sini bisa dilihat ada 50 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke plotting random datanya, yaitu untuk menghasilin output yang membagi data menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini visualisasi dari distribusi penyebaran data yang udah kita generate tadi. Nah, di sini pakai PLT scatter yang fungsinya ini untuk digunain untuk ngebuat scatter plot. Nah, pada contoh ini sumbu X-nya ini tuh 0, yaitu kolom pertama dari X1 dan sumbu Y-nya itu X1 1 kan. Itu artinya jadi kolom kedua dari X1. Nah, untuk markernya ini berfungsi sebagai menentukan jenis marker yang digunain untuk setiap titik dalam scatter plotnya. Nah, dalam hal ini marker yang kita gunain yaitu bulatan atau O. Jadi hasilnya bulat-bulat gini. Gitu. Nah, jadi dari hasil kode ini itu ngenunjukin distribusi dan hubungan antara titik-titik dalam dataset yang ada di X1 tadi. Itu. Selanjutnya kita bakal masuk ke agglomerative clustering-nya. Nah, kelas agglomeratif ini memiliki dua masukan. Yang pertama ada n cluster sama linkage. Di sini kita langsung panggil aja function dari agglomerative clustering dari sklearn. Di sini bisa kita lihat
And clusternya itu buat nentuin jumlah cluster yang ingin kita bentuk. Nah, dalam hal ini diatur menjadi 4 cluster. Jadi kita langsung nentuin clusternya ini bakal kebagi jadi 4 cluster. Nah, lalu untuk linkage-nya kita bakal itu fungsinya buat nentuin metode linkage yang bakal digunain dalam proses pengelompokan hierarkinya. Nah, dalam hal ini kita pakai single linkage yang mengacu pada metode linkage pengelompokan hierarki dengan menghubungkan 2 cluster terdekat. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bakal ngelatih model menggunakan function fit. Nah, setelah kita melatih model, kita dapat ngegunain label cluster yang telah dihasilkan untuk setiap sampelnya. Nah, lalu selanjutnya itu kita bakal ngevisualisasiin dari data setelah dikenai proses aglomeratif ini. Nah, ini proses dari visualisasinya. Yang pertama, kita membuat figur dengan ukuran 6x4. Lalu di sini kita membuat minimum dan maksimum range dari X1. Jadi kita ngehitung nilai minimum dan maksimum dari setiap kolom atau fitur dalam dataset X1. Nah, terus di sini kita cari nilai rata-ratanya. Selanjutnya kita membuat looping untuk mendisplay semua data points. Nah, di sini loop akan di loop setiap baris dalam X1. Nah, lalu di sini ada PLT text. Fungsinya itu untuk menempatkan teks pada scatter plot. Nah, jadi X1 dari parameternya ini nanti X1 I0, X1 I1 ini mengacu pada koordinat X dan Y dari titik data ke I. Nah, selanjutnya yang str Y1 indeks ke I ini itu bakal ngambil nilai label kelas dari array Y1 untuk titik data ke 1 dan konversinya menjadi string. Nah, lalu di sini ada color yang fungsinya buat tentuin warna berdasarkan label kelas dari hasil agglomerative clustering. Nah, selanjutnya di sini ada font atau font dictionary-nya, yaitu buat ngatur ketebalan menggunakan weight. Di sini bold. Lalu untuk size-nya itu ukurannya di sini ukurannya bakal 9. Nah, lalu setelah itu kita melakukan penghapusan X-tick dan Y-tick. Jadi nanti X dan Y aksisnya itu atau garis koordinatnya itu bakal hilang gitu. Lalu di sini ada PLT scatter untuk nampilin plot dari data asli sebelum di klasternya. Nah, lalu di sini kita PLT show buat nampilin datanya. Nah, ini bisa dilihat pembagian klasternya, yang ini klaster ke-0, ini klaster ke-1, terus ini kedua, dan ini yang ketiga. Nah, setelah divisualisasiin, kita bakal ngeplot dendrogramnya, atau kita bakal pertama yang dilakukan itu buat bikin dendrogram kan mencari jarak antar datanya kan. Nah, di sini kita bakal menghitung matriks jarak antara dua set data. Yang mana dalam hal ini dua set data itu yang sama digunakan itu S1 sama X1. Nah, hasilnya adalah matriks simetris di mana setiap elemen nunjukin jarak antara dua titik dalam ruang fitur. Nah, lalu yang ini setelah dicari jaraknya kita tampilin. Jadi sehingga dari hasil running kode ini kita bakal ngelihat seberapa jauh dan atau dekatnya setiap pasangan titik dalam dataset. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan modul Scipy cluster hierarki untuk menentukan hierarki pengelompokan atau clustering hierarki dengan memanfaatkan matriks jarak atau disk matrix yang tadi kita udah ini dihitung. Nah, di sini bisa kita lihat ada hierarki linkage. Jadi ini tuh untuk membentuk hierarki pengelompokan atau dendrogramnya. Lalu di sini ada disk matrix yang tadi udah kita cari. Nah, selanjutnya di sini ada single linkage, yaitu teknik yang digunakan untuk gabungin cluster-cluster menurut jarak terdekatnya. Terus ada average, sama ada complete. Yang bakal diinisialisasi untuk yang single ini ke variabel X, untuk average itu ke variabel Y, dan complete itu ke variabel Z. Itu. Lalu di sini kita akan visualisasikan dendrogramnya dengan memanggil function dendrogram. Lalu kita panggil yang kita pengen, misalnya di sini X itu berarti kita bakal nampilin nilai dari single linkage, dendrogram dari single linkage-nya. Itu. Nah, untuk yang single linkage gambarnya seperti ini, lalu yang average linkage seperti ini, dan untuk yang complete linkage seperti ini. Nah, berdasarkan hasil dendrogram, sebagai contoh kita ambil dari metode yang complete linkage ini. Pada gambar di atas ini kan maka dapat dilihat bahwa jarak terpanjang itu
ada pada garis yang ini kan, nih berwarna biru, jarak terpanjangnya. Nah, sehingga jika dipotong itu bakal ngebentuk 2 klaster, yaitu klaster yang ini sama klaster yang ini. Nah, namun 2 klaster itu sangat sederhana dan belum terlalu membedakan data tersebut, sehingga, kita dapat memilih jarak terpanjang kedua, yaitu, garis yang ini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya garis itu dibagi atau dipotong, maka akan menentukan jumlah klaster optimumnya, yaitu ada 4 klaster di sini. Ini yang pertama, klaster yang pertama, terus yang ini klaster yang kedua, klaster yang ketiga, dan ini klaster yang keempat. Itu. Nah, itu untuk yang random datanya. Selanjutnya kita bakal masuk ke teknik aglomeratif untuk cars clustering. Nah, di sini kita bakal gunain dataset car cluster yang mana tujuannya itu adalah menggunakan metode pengelompokan untuk menemukan klaster kendaraan yang paling khas. Nah, di mana kita akan meringkas kendaraan yang ada dan ngebantu manufaktur untuk membuat keputusan tentang model baru secara sederhana. Itu tujuannya. Nah, di sini kita import datasetnya terlebih dahulu. Lalu kita di sini bakal nampilin datasetnya dengan pdf.shape. Di sini bisa dilihat terdapat 159 baris dan 16 kolom. Nah, lalu di sini kita bakal nampilin 10 data teratasnya. Ini. Nah, lalu untuk proses selanjutnya kita akan melakukan data cleaning. Nah, di sini untuk data cleaningnya kita bakal ngebuang baris yang memiliki nilai 0. Yang bisa dilihat di sini masih banyak yang nilainya 0 kan. Nah, yang pertama, di sini kita cetak size-nya dulu untuk melihat sebelum dibersihinnya ada berapa. Nah, lalu di sini kita bakal mengubah kolom tertentu menjadi tipe data numerik dan mengatasi nilai non-numerik dengan menggantinya menjadi none. Nah, jadi di sini ada parameter error course. Nah, itu bakal ngeganti nilai yang tidak dapat dikonversi menjadi none. Nah, selanjutnya setelah barisnya diubah jadi none, kita akan menghapus menggunakan dropna. Lalu setelah dihapus, kita bakal ngatur ulang atau ngeriset indeksnya, atau ngeriset datasetnya. Lalu kita bakal ngecetak size sesudah terjadi pembersihan. Lalu kita bakal nampilin 10 data teratasnya. Nah, ini dimensi data sebelum di cleaning itu ada 2544. Terus setelah dilakukan cleaning jadi 1872. Nah, dalam konteks ini data cleaning yang kita lakukan hanya sebatas untuk membuang baris yang memiliki nilai 0 saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur selection. Nah, fitur selection ini kita memilih fitur yang digunakan pada proses berikutnya. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan ke-8 fitur ini untuk dilakukan clustering. Jadi ke-8 fitur ini kita masukin ke dalam variabel fitur reset. Nah, ini hasil dari tampilan fitur resetnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan normalisasi. Di mana normalisasi itu adalah kita gunain min-max scaler dengan mengubah nilai-nilai variabel dalam dataset ke dalam rentang tertentu. Biasanya ini antara 0 dan 1. Di sini kita import dulu library-nya. Lalu di sini kita insert variabel x ini yang berisikan nilai dari fitur reset yang nantinya akan digunakan untuk normalisasi. Lalu di sini kita ngebuat objek min-max scaler, dan yang selanjutnya di sini kita bakal menggunakan fit transfer untuk mengubah nilai variabel dalam rentang 0 hingga 1. Jadi di sini terjadi proses normalisasinya. Nah, lalu data hasil normalisasi itu bakal disimpan di dalam fitur MTX ini. Nah, selanjutnya kita bakal nampilin 5 baris pertama dari hasil normalisasinya, yaitu tinggal manggil fitur MTX 0 sampai 5. Nah, ini merupakan hasil dari tampilan fitur MTX-nya yang sudah dinormalisasi ini. Bisa dilihat rentangnya itu dari 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan ngelakuin agglomerative clustering menggunakan 2 library, yaitu ada scipy dan ada scikit-learn atau sklearn. Nah, kedua pustaka ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan antara keduanya itu tergantung pada kebutuhan kalian mau yang apa gitu. Misalnya jika kita lebih memerlukan kontrol tingkat rendah atau proses clustering dengan tampilan diagram yang lebih fleksibel, kayak misal diganti-ganti warnanya, terus rotasinya, itu kalian bisa pakai scipy. Nah, kalau misalnya
kita ingin ngeintegrasiin yang lebih lancar dengan ekosistem dari scikit-learn dan penyesuaian yang mudah terhadap metode clustering lainnya, maka kita bakal ngegunain agglomerative clustering dari scikit-learn gitu. Nah, yang pertama dijelasin yang ini bakal gunain library SciPy. Yang pertama kita nge-import library-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bakal dapetin jumlah baris atau length-nya dalam fitur MTX-nya. Yang ini. Nah, yang ini tuh fungsinya buat ngehitung jumlah baris atau panjang dalam matriks fitur MTX atau fitur yang tadi telah dilakukan normalisasi. Lalu selanjutnya yang ini kita bakal ngeinisiasiin matriks jarak D dengan 0. Nah, jadi kita bakal ngebuat matriks D berukuran length kali length yang diisikan dengan nilai 0. Lalu matriks ini akan digunain untuk nyimpan jarak antara setiap pasangan datanya nanti. Nah, lalu di sini kita bakal ngitung jarak Euclidean-nya antara setiap pasangan data dalam fitur MTX. Nah, jadi terdapat dua loop. Di sini ada dua loop bersarang digunain untuk menghitung jarak Euclidean antara setiap pasangan data dalam fitur MTX. Nah, ya untuk yang ini itu untuk menghitung jarak Euclidean antara baris ke-1 dan baris ke I dan baris ke J dari fitur MTX. Nah, menggunakan function dari SciPy Spatial Distance Euclidean. Tuh. Jadi matriks D yang tadi udah masih kosong itu akan terisi jarak Euclidean antara setiap pasangan data dalam fitur MTX. Nah, matriks ini akan digunain kemudian dapat digunain tuh untuk membentuk dendrogram dalam hierarchical clustering. Nah, untuk praktikum ini kita akan menggunakan complete linkage untuk membuat dendrogramnya. Bisa dilihat di sini kita menggunakan complete linkage. Nah, kita menggunakan fungsi linkage dari pustaka SciPy cluster hierarchy untuk membentuk hierarchical clustering. Lalu parameter pertamanya ini yang D, yaitu matriks jarak antara setiap pasangan data yang tadi kita udah cari. Nah, lalu dalam konteks ini D-nya itu yang udah tadi kita cari. Nah, lalu parameter keduanya yaitu ada complete di sini, yaitu buat nentuin metode linkage yang digunain. Nah, dalam hal ini kita menggunakan metode complete linkage. Nah, lalu hasil D-nya itu bakal disimpan dalam variabel Z yang akan menjadikan matriks ini bakal nyimpan informasi tentang bagaimana cluster dibentuk selama proses hierarchical clustering. Jadi semuanya bakal ditaruh di variabel Z. Nah, selanjutnya kita bakal nentuin jumlah clusternya. Nah, yang pertama ada dua cara di sini, gunain distance sama menggunain max class. Nah, yang pertama yang distance dulu. Jadi di sini kita mencetak informasi metode yang digunain buat keterangan aja. Lalu di sini kita menentuin batas jarak maksimum atau max D-nya itu untuk membentuk klasternya. Nah, di sini kita inisiasi jaraknya itu jarak maksimumnya itu 3. Nah, lalu di sini kita menggunakan fungsi fcluster untuk menentukan cluster. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan fungsi cluster buat tentuin cluster. Lalu pada parameter pertama yaitu Z-nya ini adalah matriks yang menyimpan informasi penggabungan cluster dan hierarchical clustering yang tadi sudah diinisiasi. Nah, lalu si max D-nya di sini adalah batas jarak maksimum yang tadi 3 ini. Lalu kriterianya di sini yaitu kita pakai distance yang mana itu menentukan bahwa batas yang digunakan itu adalah berdasarkan jarak. Nah, lalu kita di sini kita tampilin dengan memanggil variabel cluster. Jadi variabel ini tuh nantinya akan berisi label cluster untuk setiap data. Nah, setiap data ini akan diberikan label cluster sesuai dengan pengelompokan yang dihasilkan oleh hierarchical clustering. Nah, dengan batas jarak maksimum sebesar max D tadi. Ini hasilnya. Nah, lalu untuk yang cara kedua, perbedaannya hanya di sini dan di sini. Kalau tadi kan nggak jauh beda dari yang di atas, kode yang ini tuh digunain untuk nentuin jumlah cluster dalam hierarchical clustering, namun kali ini tuh kita ngegunain pendekatan jumlah cluster yang diinginkan secara langsung. Jadi kita nentuin cluster yang diinginkan tuh secara langsung berapa gitu. Nah, di sini dalam hal di praktikum ini kita langsung nentuin nilai K-nya itu atau clusternya itu sebanyak 5. Di sini ada parameter max class yang mana parameter ini tuh untuk menentukan jumlah karakter cluster yang diinginkan yang ditentukan oleh nilai K tadi. Nah, jadi dengan cara ini kita dapat
menentuin jumlah klaster secara langsung tanpa harus menentukan batas jarak maksimumnya. Jumlah klaster yang diinginkan itu disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan interpretasi data. Nah, perbedaan utama antara kedua metode ini terletak pada cara menentukan jumlah klasternya. Kalau yang pertama tadi itu kan kita pakai kriterianya itu distance. Nah, jadi jumlah klaster yang ditentukan itu dengan menetapkan batas jarak maksimum yang tadi max tadi. Nah, lalu klasternya itu akan terbentuk berdasarkan batasan jaraknya ini. Dan setiap pasangan data yang memiliki jarak kurang dari max ini akan ditempatkan dalam klaster yang sama. Nah, selanjutnya untuk yang kode yang kedua yang ini, itu kriterianya kan pakai max class. Nah, di sini jumlah klaster ditentukan itu secara langsung dengan menetapkan jumlah klaster yang diinginkan, atau K-nya tuh tadi 5 kan. Nah, lalu algoritmanya itu akan mencoba membentuk sebanyak mungkin klaster sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tuh. Lalu di sini kita masuk ke plotting dendrogram menggunakan complete linkage. Jadi kita ngelakuin plotting buat dendrogramnya. Di sini kita bisa lihat kita bakal nentuin ukuran figurnya dulu yaitu 18 kali 50. Lalu di sini ada fungsi untuk memberikan label pada leaf atau daun. Dendrogram nih di sini kita ngebuat function yang mana di sini tuh ngedefinisiin fungsi LLF yang digunain untuk memberikan label pada setiap leaf atau daun pada dendrogram. Nah, lalu functionnya ini akan return atau ngembaliin nilai string yang berisi informasi label untuk setiap leaf-nya. Tuh. Nah, informasi yang digunain diambil dari kolom manufact, terus model, sama type pada data frame PDF. Nah, selanjutnya kita ngebuat dendrogramnya dengan memanggil function dendrogram di sini. Nah, untuk parameternya yang pertama ini ada Z, yang mana matriks ini bakal nyimpan informasi penggabungan klaster dari hierarchical clustering yang tadi sudah kita definisikan menggunakan complete linkage. Nah, lalu di sini ada leaf label function. Itu fungsinya buat nentuin fungsi yang digunain untuk ngeberiin label pada setiap leaf. Lalu ada leaf rotation. Di sini buat nentuin rotasi pada label leaf. Nah, dalam hal ini labelnya itu enggak dirotasi sama sekali, jadi nilainya 0. Lalu untuk leaf font size-nya ini menentuin ukuran font pada label leaf. Nah, di sini ukurannya 12 dan orientation-nya ini buat menentukan orientasi dendrogram. Nah, dalam hal ini di sini right kan. Jadi nanti dendrogramnya ini ditampilin tuh di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat ini hasil dendrogramnya dari complete linkage. Nah, selanjutnya kita masuk ke agglomerative clustering yang menggunakan library scikit-learn. Nah, jadi library scikit-learn ini digunakan untuk ngelompokin dataset agglomerative clustering, melakukan pengelompokan hierarki menggunakan pendekatan bottom up. Lalu berikut ini merupakan masukan untuk menampilkan matriks dari clustering yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita pertama-tama kita bakal nyari jaraknya. Jarak matriksnya itu menggunakan fungsi distance matrix untuk menghitung matriks jarak antar data dalam fitur MTX. Nah, selanjutnya kedua parameter ini kan sama nih. Nah, itu tuh sama-sama menggunakan fitur MTX. Nah, dikarenakan kita ini ingin mengukur jarak antara data dalam matriks yang sama. Nah, lalu di sini kita ngecetak matriks jarak yang pengen dihasilinnya. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita bakal ngedefinisikan complete linkage-nya. Jadi di sini pertama-tama karena ini scikit-learn, jadi kita ngebuat objek langsung dari kelas agglomerative clustering. Jadi langsung manggil function ini. Nah, selanjutnya kita punya dua parameter masukan di sini. Yang pertama itu ada n cluster, mana n cluster itu buat nentuin jumlah cluster yang diinginkan. Nah, dalam contoh ini jumlah cluster yang diinginkan itu adalah 6. Nah, lalu untuk linkage-nya itu bakal nentuin metode linkage yang bakal digunain tuh pakai yang apa. Nah, dalam hal ini kita bakal ngegunain linkage yang tipe complete linkage. Nah, habis itu kita ngelakuin clusteringnya. Jadi kita akan melakukan clustering pada data yang ada di dalam matriks fitur atau fitur MTX menggunakan metode complete linkage dan jumlah cluster yang telah ditentukan. Nah, di sini ada aglom.labels yang berfungsi untuk jadi setelah proses clustering selesai,
label cluster untuk setiap data dapat diakses melalui atribut labels ini. Nah, variabel ini berisi label cluster untuk setiap datanya. Gitu. Jadi ini berisikan nilai-nilai clusternya nanti. Nah, habis itu setelah melakukan clustering, kita bisa ngebuat kolom baru di sini. Membuat kolom baru untuk menampilkan hasil clusteringnya pada data frame. Nah, di sini ada PDF cluster sama dengan aglo labels. Jadi aglo labels ini yang tadi atribut ini yang buat ngehasilin label cluster yang telah dihasilkan dari proses aglomeratif clustering sebelumnya. Nah, lalu di sini kita bakal nampilin hasil penambahan dari kolom cluster. Nah, di sini bisa dilihat penambahannya untuk cluster yang dihasilkan tadi di sini. Kita masukin ke data frame itu. Nah, lalu untuk lebih jelas, kita bakal ngeplotting datanya menggunakan scatterplot. Nah, di sini pertama kita nge-import modul CM atau color map dari pustakanya Matplotlib. Nah, di sini kita nge-inisialisasiin warna sama label dari klasternya. Nah, yang ini itu fungsinya untuk nentuin jumlah klaster yang dihasilkan dari aglomeratif clustering. Nah, lalu pada bagian yang ini menghasilkan sejumlah warna pelangi atau rainbow. Di sini pakai rainbow sebanyak jumlah klasternya. Nah, warna ini akan digunain untuk ngebedain visualisasi setiap klasternya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat daftar label klaster. Selanjutnya di sini kita bakal ngebuat figurnya dengan ukuran 16 x 14. Nah, habis itu kita masuk ke visualisasi untuk setiap klasternya. Di sini kita menggunakan loop untuk setiap klasternya. Nah, selanjutnya di sini ada subset PDF dan seterusnya ini itu buat ngemilih subset dari data frame PDF yang hanya berisikan data pada klaster tertentu gitu. Nah, lalu di sini ada PLTS scatter. Jadi kita akan membuat scatter plot untuk setiap klaster dengan menggunakan warna yang telah ditentukan tadi. Lalu untuk ukuran S-nya di sini yaitu subset.price kali 10 ini itu diatur berdasarkan harga price dan tingkat transparansi alpanya. Diatur agar sejalan dengan warna klasternya. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan legenda sama labelnya dari grafik. Yang pertama PLT Legend. Nah, PLT Legend ini buat keterangan yang ada di sini. Lalu ini title, buat title yang ini. Terus X labelnya, yaitu ada horsepower, ada di bawah. Dan ya labelnya itu ada MPG. Nah, ini hasil dari plotnya, menggunakan scatter plot. Nah, bisa dilihat dengan cara ini, visualisasi itu memberikan representasi yang jelas tentang bagaimana data terbagi ke dalam klaster dan hubungan antara variabelnya. Tadi kan ada horsepower, terus MPG-nya, sama ada price-nya kan, jadi ditentukan sama price-nya ini dalam setiap klasternya. Nah, namun seperti yang kita lihat pada grafik yang dihasilkan, tidak begitu jelas di mana letak pusat dari setiap klasternya itu. Nah, terus kan di dataset kita itu terdapat 2 jenis kendaraan atau tipe kendaraan, yaitu ada truk sama mobil yang digunakan untuk ngebedain kelasnya atau meringkas klasternya. Nah, tapi pada visualisasi ini di atas ini visualisasi ini tidak jenis kendaraan itu nggak terlihat. Nah, oleh karena itu kita akan memperjelas plot visualisasinya. Nah, pertama-tama untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus menghitung jumlah kasus di setiap kelompok atau jumlah tipe kendaraannya. Nah, di sini kita bisa ngelakuin group by untuk ngelompokin data berdasarkan kolom cluster sama tipenya. Lalu kita di sini memilih kolom cluster dari hasil pengelompokan dan menghitung jumlah kasus atau jumlah baris di setiap kelompoknya. Nah, ini bisa dilihat tipenya ada 1 sama 0 atau bersama truk atau mobil. Nah, ini untuk klasternya dan ini hasil dari count-nya. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke untuk mencari karakteristik dari masing-masing klaster yang di atas tadi ini. Nah,
Di sini kita pakai group by juga, terus cluster type. Lalu di sininya kita bakal pakai horsepower, engine, sama MPG, terus ada price-nya juga. Nah, dan jadi nanti hasilnya ini data frame egg cars ini bakal nunjukin rata-rata dari horsepower, engine, MPG, sama price-nya untuk setiap kombinasi cluster. Nah, untuk setiap kombinasi dari cluster ini. Dan jenis mobilnya atau tipe yang 1 sama 0 ini. Nah, ini untuk ngeberiin gambaran tentang karakteristik yang dominan dalam setiap cluster dan jenis mobilnya. Nah, lalu selanjutnya kita bakal ngevisualisasiin hasil dari karakteristiknya ini agar itu tuh lebih terbayang gimana pembagiannya gitu. Nah, di sini kita visualisasiin itu menggunakan plot dendrogram. Nah, yang pertama-tama di sini kita ngebuat objek gambarnya atau figurnya dengan ukuran 16 kali 10. Lalu kita visualisasiin setiap klasternya menggunakan looping. Nah, jadi kita bakal nge-looping untuk setiap klasternya. Lalu kita bakal di sini memilih subset dari data frame egg cars yang hanya berisi data pada klaster tertentu. Nah, lalu di loop yang kedua ini digunain untuk nambahin label pada setiap titik data dalam klaster menggunakan PLT text. Nah, informasi yang ditampilkan itu ngecangkup dari jenis mobilnya yang ini, terus harganya, dan posisi relatif dari horsepower sama MPG-nya. Nah, selanjutnya di sini ada PLT scatter, yaitu buat ngebuat scatter plotnya untuk setiap cluster dengan menggunakan warna yang telah ditentukan. Nah, ukuran titik S yang ada di sini tadi itu diatur berdasarkan harga dan tingkat transparansinya. Lalu diatur agar sejalan dengan warna klasternya. Nah, di sini sama kayak tadi buat nyusun keterangan yang ada di grafiknya. Nah, ini merupakan hasilnya, hasil visualisasi dari yang ini bisa dilihat bisa lebih terbayang daripada plotting gambar yang pertama tadi gitu. Di sini ada tipenya atau jenis kendaraannya, apakah itu truk atau mobil. Terus di sini ada price-nya juga rata-ratanya gitu. Terus di sini juga dikasih keterangan apakah itu masuk klaster ke-0, klaster 1, 2, atau 3, atau seterusnya. Nah gitu. Nah jadi dengan cara visualisasi kayak gini tuh bakal ngasih gambaran tentang seberapa baik cluster dapat dibedakan berdasarkan karakteristik horsepower, terus MPG, dan price. Nah, informasi tambahan seperti jenis mobil dan harga itu memberikan konteks lebih lanjut untuk interpretasi hasil dari clusteringnya. Nah, untuk penjelasan dari Google Colab-nya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Selanjutnya, di sini ada penugasan yang ada di modul, ada 3 penugasan. Yang pertama, tugas pertama itu kita ngelakuin agglomerative clustering untuk dataset random yang tersedia di dalam modul ini yang tadi kita udah jelasin dengan menggunakan single linkage dan average linkage. Nah, jadi kalian ngegunain yang ada di modul tadi ini, tapi metodenya itu pakai single sama average linkage. Lalu kalian jelasin tuh perbedaannya apa. Nah, untuk yang kedua sama kita bakal lakukan agglomerative clustering menggunakan library SciPy dan scikit-learn. Jadi ada 2 metodenya, library-nya. Lalu kalian jelasin menggunakan single sama average linkage. Nah, datasetnya itu menggunakan dataset cars clustering yang tadi ada di modul juga yang udah dijelasin. Nah, lalu setelah kalian udah cari single average linkage, kalian jelasin perbedaannya. Nah, lalu yang ketiga itu sama gunain 2 library juga, SciPy sama scikit-learn. Namun metodenya ini lengkap, yaitu ada single, average, sama complete. Dan datasetnya itu menggunakan dataset iris. Lalu kalian jelasin juga perbedaannya apa. Nah, untuk file Google Colab-nya nanti bakal aku share sekalian sama dataset dari cars cluster-nya. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih.